Defeat. 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 Yeah, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi Hendra Prayuda dari Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan NIM 2452000005. Di sini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang Aladin dan lampu ajaib yang baru saja saya baca. Jadi, pada suatu hari, di sebuah kota di Asia Timur, ada seorang anak laki-laki yang bernama Aladin. Aladin hidup bersama ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Aladin selalu membantu ibunya menjual buah-buahan di pasar. Aladin sangat menyayangi ibunya, dan ia sebenarnya sangatlah dengan hidup yang serba miskin. Aladin memiliki mimpi suatu hari dia ingin membebaskan ibunya dan juga dirinya dari kemiskinan. Lalu, pada saat Aladin dan ibunya berjualan di pasar, ada seseorang pedagang kaya raya yang menghampiri Aladin dan berkata, "Aku bisa membantumu keluar dari kemiskinan." Ia ingin mengajak Aladin bekerja sama dan bayarannya akan sangat mahal. Tentu saja, Aladin sangat tertarik dengan tawaran tersebut. Aladin pun meminta izin pada ibunya, dan tidak lama, ibunya juga mengizinkannya untuk pergi. Keesokan harinya, Aladin pergi bersama dengan pedagang itu, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Keesokan harinya, Aladin pergi bersama sang pedagang itu. Mereka menempuh perjalanan sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Aladin menemukan sesuatu yang sangat janggal. Ternyata, pedagang yang berada bersamanya ini bukanlah seorang manusia, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu mengeluarkan bubuk ajaib dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Tidak lama kemudian, sebuah asap muncul dari tanah yang tersentuh bubuk ajaib tadi. Perlahan, asap mulai menghilang, digantikan dengan gua yang besar yang muncul dari balik asap tersebut. Sang penyihir menyuruh Aladin untuk masuk ke dalam gua tadi. Tentu Aladin merasa sangat ketakutan. Namun sang penyihir berkata, ada banyak emas di bawah sana, serta ada lampu tua yang harus diambil oleh Aladin untuk diberikan kepadanya. Aladin diperbolehkan mengambil emas dan perhiasan sebanyak mungkin yang ia mau, asalkan ia memberikan lampu tua itu padanya. Dengan rasa curiga, Aladin pun melakukannya. Saat ia masuk ke dalam gua,
ia menemukan emas yang sangat banyak. Ia masukkan emas sebanyak-banyaknya ke dalam kantungnya. Setelah itu, ia baru mencari lampu tua titipan sang penyihir tadi. Setelah sekian lama mencari, ia akhirnya menemukan lampu yang tergeletak di salah satu sudut gua. Lampu ini sudah tua dan kotor. Ia mengambil lampu itu serta memanggil sang penyihir agar membantunya keluar dari gua tersebut. Sang penyihir ingin membantunya keluar, tapi ia harus melemparkan lampu itu terlebih dahulu. Aladin pun berpikir, jika dia langsung memberikan lampunya, mungkin saja si penyihir langsung meninggalkannya dalam gua tersebut. Aladin pun juga berpikir mengapa sang penyihir lebih mementingkan lampu tua ini dibandingkan emas-emas yang ada di dalam sana. Karena Aladin tidak juga memberikan lampu tersebut, sang penyihir tua pun langsung menjadi geram. Ia menaburkan bubuk tadi ke dalam tanah, kali ini guanya tertutup dan batunya yang sangat besar menimpa gua tersebut. Aladin pun semakin takut. Ia berteriak meminta tolong. Tuh kabur kemana gua anjing, matilah gua. Gila, cok, selamat gua tai. Karena kini ia tidak bisa keluar. Setelah berjam-jam berteriak minta tolong dan berusaha keluar, Aladin pun menyerah. Aladin duduk sendiri dalam hampa di dalam gua sambil membersihkan lampu tua tadi. Saat ia menggosok-gosok lampu tua itu, tiba-tiba asap mengepul dari dalam lampu tersebut. Lalu muncullah seorang jin yang berbicara pada Aladin. Beri 3 permintaan Yang akan aku kabulkan. Apa permintaanmu, Tuan? Jin itu tampak sangat aneh. Dan pada awalnya Aladin merasa ketakutan serta tidak percaya. Namun Aladin tetap meminta sesuatu padanya. Ia meminta untuk dibawanya kembali ke rumah bertemu dengan ibunya. Hanya dengan petikan jari, Aladin sudah berada di dalam rumah dan bertemu dengan ibunya. Sesamanya di rumah, Aladin menceritakan semua pada ibunya. Ia bercerita bagaimana sang penyihir meninggalkan dirinya di dalam gua hingga ia diselamatkan oleh seorang jin yang keluar dari lampu tua. Setelah Aladin usai menceritakan semuanya pada ibunya, sekali lagi Aladin menggosok lampu itu lagi dan muncullah jin di hadapan ibunya. Untuk keinginan keduanya, Aladin meminta jin untuk membangun sebuah istana dengan semua kekayaan di dalamnya. Seketika, gubuk lamanya berubah menjadi istana yang indah dengan segala kekayaan dan kemewahan. Dalam waktu yang sangat singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negaranya. Dia dikenal karena kebaikan dan perbuatannya yang baik dan suka menolong warga di sekitarnya. Pada suatu hari, saat Aladin sedang berjalan-jalan di seberang istana, Aladin bertemu dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Pada akhirnya mereka pun menikah. Namun, kebahagiaan yang dirasakan oleh Aladin tidak berlangsung lama. Sang penyihir akhirnya mendengar kisah kesuksesan Aladin dan merasa iri. Ia datang ke istana Aladin dan berpura-pura menjadi orang tua yang suka mengoleksi lampu tua. Putri Yasmin yang tidak tahu sejarah dari lampu tua milik suaminya memberikannya pada sang penyihir saat Aladin tidak ada di istana. Pada saat sang penyihir sudah mendapatkan lampu tua tersebut, ia mulai menggosoknya. Sang jin pun muncul. Permintaan pertama si penyihir tua itu adalah ia meminta sang jin untuk memindahkan istana Aladin ke gurun yang sangat jauh. Ketika Aladin datang, ia terkejut menemukan bahwa istananya, Putri Yasmin dan ibunya menghilang. Saat ia sedang panik mencari istri dan ibunya, ia teringat bahwa mungkin ini semua adalah ulah dari sang penyihir jahat yang ingin balas dendam. Lalu, tidak lama kemudian ia teringat saat ia terjebak bersama penyihir itu, sang penyihir pernah memberikannya sebuah cincin. Akhirnya ia mengambil dan menggosok cincin tersebut, dan sesuai dugaan dia, seorang jin lain muncul dari cincin itu dan meminta jin itu untuk membawanya kembali ke istananya. Aladin pun dibawa ke padang pasir, di mana istana dan keluarganya berada. Aladin sangat senang melihat bahwa istri dan ibunya selamat. Dia juga melihat bahwa penyihir juga hadir di sana.
Dan di sebelah meja sang penyihir ada lampu ajaibnya. Penyihir itu terkejut melihat Aladin tiba-tiba datang. Dan sebelum dia bisa menebak langkah Aladin selanjutnya, Aladin dengan cepat melompat dan meraih lampu ajaib di meja. Aladin menggosok lampu itu dan meminta tolong pada jin itu agar sang penyihir dikirim ke tempat yang jauh dari tempat dia dan tidak bisa pernah kembali untuk membahayakan siapapun juga. Jin pun mengabulkan permintaannya. Sejak saat itu, penyihir jahat itu tidak terlihat lagi. Cerita pun tamat. Sekian ringkasan cerita tentang Aladin dan lampu ajaib yang saya baca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.